Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan atas lawatan, atas kasih setianya yang menyertai kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas bahkan menerima kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Engkau masih membangunkan kami dan memberikan napas kehidupan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini Bapa, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi jiwa dan raga kami, agar senantiasa dalam melakukan rutinitas kami masing-masing, kami selalu diingatkan akan kuasa dan kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Agar apapun yang kami lakukan Tuhan, kami selalu diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini nama Tuhan dimuliakan di dalam segala aktivitas bahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka kitab Yohanes pasal 1. Kita akan membaca ayat yang ke-29 bagian B saja. Demikian firman-Nya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekali lagi kami akan membacakan firman Tuhan tersebut. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan dunia yang perlu diselamatkan, dan keselamatan dan penyelamatan itu hanya bisa dilakukan oleh karya Allah bagi dunia ini. Dan karya Tuhan bagi dunia ini, jalan satu-satunya adalah memberikan Sang Juru Selamat kepada dunia. Karena dunia dalam melakukan ataupun menjalankan segala kehidupan, pekerjaan, dan seluruh sisi kehidupannya, manusia butuh dibebaskan. Manusia butuh diselamatkan. Dan jalan satu-satunya adalah untuk menyelamatkan dunia, yaitu menerima anak domba Allah. Hal inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, saudara-saudaraku. Bagaimana Yohanes Pembaptis berseru kepada orang banyak, termasuk kepada orang Farisi, ketika Yohanes Pembaptis pertama sekali mengumumkan bahwa Yesus itu adalah sebagai Mesias. Kenapa ini dinyatakan atau diumumkan oleh Yohanes? Karena pada kesempatan ini orang banyak sekali menanyakan keberadaan Yohanes. Siapakah dia? Tapi Yohanes dengan jujur menyatakan bahwa dia adalah orang yang mendahului kedatangan Kristus. Dan yang melakukan pekerjaan Kristus itu sendiri adalah ketika Yesus sudah ada di dunia ini, Dia akan memulai misi Allah yang Dia lakukan. Jadi tidak ada pergeseran posisi jabatan Yohanes Pembaptis. Dia tidak mengambil popularitas dari pekerjaan yang dia lakukan pada saat ini. Tapi dengan rendah hati dia menyatakan siapa dia. Dan dia mengangkat bahkan mengagungkan Sang Mesias yang akan datang ke dunia, yaitu anak domba Allah. Anak domba Allah itu dia hadir bagi dunia ini. Misi satu-satunya yang harus dia jalankan sebagai penghapus dosa dunia. Saudaraku yang terkasih, dari renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali
akan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Akan kedatangan Yesus itu ke dunia ini, termasuk ke dalam jiwa raga kita, keluarga kita, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Hanya melalui kedatangannya, hanya melalui kehadirannya di dalam hidup kita, dosa-dosa yang ada ataupun yang sudah terjadi, bahkan yang membelenggu hidup kita, oleh Dia dan karena Dia, kita akan diampuni oleh kehadirannya. Oleh karena itu, anak domba Allah yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis pada kesempatan ini adalah sebagai simbol daripada kemurnian yang tidak memiliki cacat apa-apa, yang hadir ke dunia ini, yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, agar dosa-dosa dunia ini, termasuk dosa kita semua, dibersihkan oleh anak domba Allah tersebut. Jadi seruan keselamatan yang begitu agung, seruan keselamatan yang begitu dinyatakan oleh kehadiran Kristus sebagai anak domba Allah bagi dunia ini, ternyata itu adalah mengingatkan dan menjadikan diri kita lebih baik lagi, agar dosa-dosa yang ada di dunia, bahkan di dalam diri kita, sudah seharusnya tidak akan terulang kembali, karena kita sudah dibebaskan oleh kehadiran anak domba Allah. Dan yang kedua sebagai renungan kita adalah, sebagaimana Yohanes menyatakan, lihatlah. Artinya perlu kita berpaling kembali, mengingat kembali bagaimana Dia sebagai domba Allah yang rela mengambil dosa-dosa kita. Itu semua karena kasih Tuhan bagi kita. Anugerah yang Dia berikan kepada kita sudah sepatutnya kita hargai, bahkan kita syukuri sebagai pemberian Tuhan yang wajib kita pertanggungjawabkan. Demi memurnikan kita sebagai anak-anak Allah, sudah sepatutnya juga kita mengagungkan, bahkan memuliakan anak domba Allah itu, yang mengasihi kita, yang membebaskan kita, yang memurnikan kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, bagaimana kita diingatkan kembali bahwa Dia datang sebagai anak domba Allah untuk menyelamatkan kita. Dia datang sebagai anak domba Allah untuk menghapus dosa kita. Itulah yang perlu kita ingat selalu, yang perlu kita imani, agar Yesus Kristus yang sudah Tuhan berikan bagi kita betul-betul berkuasa, dan kita hidup di dalam kuasa kebenaran Tuhan atas lawatan Tuhan bagi kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya anak domba Allah sebagai tema yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Anak domba Allah itu adalah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini. Mari kita bawa di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, ketika firman yang kami sampaikan sebagai renungan pada pagi hari ini mengingatkan kami begitu besar kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, agar senantiasa kasih-Mu Tuhan bisa kami pakai sebagai penguat hidup kami. Kami hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu, karena Engkau telah menyelamatkan kami, karena Engkau telah memurnikan kehidupan kami, sehingga yang murni itu tidak akan terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar senantiasa kami juga Tuhan, di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, kami tetap ada dalam naungan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami juga terhindar dari hal-hal, perbuatan-perbuatan, pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati firman ini Tuhan, agar setiap orang yang mendengar akan dikuatkan, akan diingatkan oleh seruan yang Kau berikan kepada kami. Anak domba Allah itu tidak kami sia-siakan, tapi kami hargai dan kami bertanggung jawab tetap menjalankan satu hal yang benar yang harus kami ikuti dari pengajaran-pengajaran yang Kau berikan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga rindu berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, terkhusus Runggun Banjarmasin. Kiranya Tuhan Engkau melawat hamba Tuhan yang melayani di Runggun ini. Begitu juga dengan seluruh jemaat Tuhan, agar senantiasa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Banjarmasin tersebut Tuhan dilawat dan dikuatkan oleh kasih dan kuasa-Mu yang menyertai mereka. Bawa mereka Tuhan ke hadirat-Mu untuk dapat mereka rasakan bagaimana baiknya Tuhan menyertai mereka, agar senantiasa dalam kegiatan yang dilakukan di dalam jemaat ini Tuhan, semua bisa terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan segala pergumulan-pergumulan jemaat yang ada di dalam jemaat-Mu yang ada di Banjarmasin ini juga. Semuanya mereka dikuatkan, baik yang berbeban berat Engkau akan menjadikan mereka kuat di dalam Tuhan. Begitu juga jika ada yang sakit Tuhan, kiranya kuasa-Mu yang menyembuhkan dan menguatkan kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat, Engkau cukupkan, Engkau menyayangi, bahkan Engkau memperhatikan kehidupan jemaat di Banjarmasin. Kiranya kuasa dan Roh-Mu bekerja atas mereka hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin.